Tapi kalbu, the power also. Allah itu sangat menyenangi pada orang-orang yang beriman atau orang-orang yang yakin. Saksikan pengobatan spektakuler tanpa obat, tanpa pijat, tanpa obat herbal hanya di terapi kalbu. Kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Perbuatan itu berdasarkan petunjuk kitab suci Al-Quran. Ya. Dalam terapi kalbu, the power of soul. Asia Max D, koneksi internet dengan speed yang sama di semua paketnya. Besar kuotanya, maksimal internetannya. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ridho Roma. Jak TV sebagai TV kebanggaan warga Jakarta, saya berharap semoga Jak TV bisa lebih inovatif lagi, bisa lebih informatif lagi, dan lebih edukatif lagi, dan pasti lebih baik lagi ke depannya. Jak TV, My City, My TV. Tinggi itu bisa menarik lemak-lemak keluar. Jadi orang-orang yang sering makan berserat lebih langsing seperti saya. Kalau mau dapat adik, taruh gula-gula di jendela karena burung bangau nanti akan bawa adik. Kadang orang tua tuh juga rasanya enggan ya, malu. Kalau kita bicara pendidikan seks, ini jangan-jangan hubungan seksualitas dan sebagainya. Ini tetap dikata siapa? Kata dokter. Tetap di garis kustik. Sudah jiwamu diberikan kunci hanya untukmu. Untuk kami, Jeng, saksikan garis kustik Jak TV. Tetap di garis kustik. Kembali lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Soni Sutrisna di sini. Bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kalbu, Anda bisa langsung mencatat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur di 0218282029 atau di 02185413 atau di 021705803881. Baik, Ustadz dilanjutkan kembali tentang tema kita yaitu beriman kepada takdir. Nah, mungkin Ustadz seperti tadi yang penjelasannya, apakah memang sakit kita harus ya namanya takdir, kita harus jadi patah semangat, apa kita bisa melawan takdir itu Ustadz? Begini, kita ini menjalani kehidupan ini kan tidak gampang. Saya pikir para pemirsa juga yang mungkin sekarang ini di rumah bermacam-macam juga kendala dialami dalam kehidupan ini. Ada yang mungkin mengalami kendala dalam bentuk kesehatan tubuhnya, ada juga mungkin mengalami kendala dalam bentuk cobaan-cobaan yang lain, ya, dalam dagang dan sebagainya. Ada juga yang mungkin jalannya setengah mulus-mulus, tapi saya pikir tidak ada jalan yang mulus sekali, pasti akan ada kendala-kendala. Nah, kita kembali lagi kepada beriman kepada takdir ini. Kenapa sih kok kita suruh belajar ilmu beriman kepada takdir? Bayangkan saja para pemirsa, kalau kita lihat di dalam rukun iman, setelah beriman kepada Allah itu ditaruh di nomor 1, ya kan? Beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, ya kan? Beriman kepada para nabi, terus kemudian beriman kepada takdir. Jadi beriman kepada takdir ini ditaruh di urutan nomor 5. Kalau ibaratnya kita dalam suatu bentuk sekolah gitu, ini sudah kelas 5 nih, beriman kepada takdir, ilmu kelas 5 menjelang ilmu terakhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Jadi urusan ilmu beriman kepada takdir ini kenapa kok kita suruh belajar? Ternyata setelah kita buka ilmu beriman kepada takdir ini, ilmu beriman kepada takdir ini sangat kita butuhkan. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kita tanpa kita sadari dalam hidup ini, khususnya kita yang beragama Islam, apabila kita ingin memulai sesuatu, biasanya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang melatih diri kita untuk kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa Allah itu kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu. Betul tidak?
Kalau ibu kita saja, kalau kita sakit ditusuk juri, waduh, ibu kita sudah panik. Ya, bisa-bisa kalau perlu udah dia nak, jangan kamu yang ditusuk, ibu aja yang ditusuk. Sakitnya pindahin aja ke ibu. Itu baru urusan ibu. Belum urusan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang sering kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, kita kembali lagi kepada ilmu beriman kepada takdir tadi. Ilmu beriman kepada takdir tadi, ada yang takdirnya enak, ada yang takdirnya tidak enak. Nah, yang disebut takdir tidak enak itu seperti tadi. Mungkin ada yang para pemirsa saat ini sedang sakit, ada yang mungkin para pemirsa saat ini dagangannya sedang rugi, ada yang mungkin para pemirsa saat ini rumah tangganya sedang kurang smooth dan sebagainya. Nah, kita sebenarnya sudah melatih diri kita bahwa Allah itu kasih sayangnya lebih dari ibu dengan ucapan Bismillah tadi. Nah, sehingga dengan kita melatih berilmu beriman kepada takdir ini, pada saat kita menghadapi suatu ketentuan takdir yang tidak mengenakan tadi, kalau kita memahami ilmu beriman kepada takdir tadi, bahwa kita tidak sendirian menghadapi ketentuan tidak enak tadi, maka kita akan lebih percaya diri. Saya ambil contoh begini para pemirsa. Kalau para pemirsa saat ini sedang menghadapi suatu masalah di rumah, dan pada saat itu sedang ada ibu kita, kan kita lebih pede, pasti dibantuin dia sama emak gue, kan gitu. Mak gue pasti bantuin gue, kan gitu. Itu baru urusan emak. Ini urusan Maha Pengasih Maafnya. Artinya apa? Pada saat kita menghadapi suatu ketentuan dan takdir yang tidak mengenakan tadi, harusnya kita pun berpikir begitu. Gue pasti dia dibantuin oleh Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia jauh lebih daripada emak gue, harusnya begitu. Nah, inilah ilmu beriman kepada takdir tadi, untuk mendidik kita menjadi manusia yang percaya bahwa dalam situasi apapun kita yakin bahwa ada Maha Pengasih Maha Penyayang yang tidak membiarkan kita sendirian. Para pemirsa mungkin pada saat ini sedang sakit, jangan takut, tidak sendirian. Ingat, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang jauh lebih kasih sayang dari emak kita. Saya pikir demikian. Jadi ini buat semangat juga buat para pasien yang mungkin lagi menunggu udah berpuluh-puluh tahun dia mengalami sakit. Ya, karena untuk ibu kita saja kalau kita sakit, kalau bisa ibu kita bilang, nah sakitnya pindahin ke saya, itu belum Maha Pengasih Maha Penyayang. Bayangkan Sang Maha Pengasih Maha Penyayang, ya kan? Pasti lebih daripada itu. Nah, ilmu beriman kepada takdir itu mengajarkan kepada kita untuk kita optimis, kita berani menghadapi ketentuan takdir yang tidak mengenakan tadi, bahwa kita yakin bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita selalu bersama Allah menghadapi ketentuan takdir yang sangat tidak mengenakan itu. Mudah-mudahan ilmu beriman kepada takdir ini bisa jadi bahan masukan buat kita semua, termasuk diri saya. Saya pikir demikian. Ya, baik, nanti Ustaz kita lanjutkan kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Media Natura Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufatul Sembiring, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya melihat acara-acara yang ditayangkan oleh JEK TV cukup menarik dan sudah mulai menarik lah atau menggamit ya sebagian pemirsa yang ada di Jakarta Raya dan sekitarnya ini. Jadi bagaimana dunia penyiaran ini bisa untuk meningkatkan ekonomi kita, meningkatkan kreativitas anak bangsa, dan juga bisa berperan di dalam
memberikan pencerahan-pencerahan dalam tayangan-tayangan Jack TV di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Ada saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. Kembali lagi di acara Medika Natura Malam dan masih bersama Ustadz Sony Sutrisna di sini dengan metodenya tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa pijit, tanpa disuntik, hanya menggunakan air putih, minyak dan doa. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin langsung datang ke terapi kolbu, Anda bisa mencatat nomor telepon dan juga alamatnya di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058038. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Habib Rahman di Pondok Bambu. Baik, silakan Bapak Agus Rahman, apa yang ingin ditanyakan dan apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz Sony Sutrisna. Langsung saja Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, Pak, masalah takdir itu, Pak. Aduh. Suaranya keras sedikit. Halo. Baik, nampaknya terputus. Ya, dicoba lagi mungkin Bapak Agus. Dan bagi Anda yang ingin live interaktif bersama kami di 0215155111. Baik. Ya, Ustadz, kita akan kembali lagi mengenai tema kita di malam hari ini, beriman kepada takdir tadi. Nah, ada nggak sih doa khusus yang mungkin buat diri kita sendiri untuk menjalani takdir itu dengan hati yang lapang dada? Mungkin kayak misalnya sakit itu kita harus beristighfar atau seperti apa mungkin, Ustaz? Iya, saya pikir Allah tidak akan merubah kalau kita tidak berusaha untuk merubah. Jadi perlu sebuah ikhtiar untuk kita mau merubah sebuah ketentuan takdir tadi. Jadi ketentuan takdir itu masih bisa dimungkinkan Allah untuk mau merubah kalau kita mau berusaha untuk merubahnya. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi sebuah ketentuan takdir masih dimungkinkan bisa berubah kalau kita mau berusaha untuk merubahnya. Saya ambil contoh misalkan kita tahan dulu nih contohnya nih Ustadz ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ini dengan Ibu Sri di Serpong. Iya, silakan Ibu Sri di Serpong, langsung aja ke Ustadz Sony. Ya, selamat malam Kak Sony. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan fisik yang sakit ya, tapi mental rasa sakit. Kenapa Ibu Sri? Saya sedang menghadapi masalah dengan anak. Karena kenakalannya sampai akhirnya saya depresi sekali. Saya juga seperti itu. Lalu ikut budinya juga hal yang sama dilakukan. Nakal, keluar malam, kadang pulang mabok. Kadang belakangan ini suka bentak-bentak, udah berani bentak-bentak. Usianya berapa, mohon maaf Ibu Sri? Usia 16 tahun. Jadi suka bentak-bentak akhir-akhir ini. Sudah berapa lama mungkin anaknya? Kurang lebih 4 bulan. Sampai akhirnya sekolahnya berantakan. Akhirnya saya sekarang ini saya pindahkan sama budenya di Semarang. Cuma ya masih gitu Pak, masih nakal, keluar malam, masih berani bentak-bentak. Mohon maaf, ini laki-laki apa pria mungkin anaknya Ibu? Perempuan atau laki-laki, Bu? Perempuan. Oh, perempuan. Baik. Sampai tengah malam kadang sering saya tahajud, pagi saya sholat duha.
Kiranya Pak Sony bisa kasih pengarahan buat saya sebagai orang tua, Pak. Ya. Baik, mungkin Ustadz ada yang Terima kasih, Pak. Selamat malam. Baik, terima kasih Ibu Sri. Mungkin mengalami depresi yang kenakalan anak ini Ustadz. Iya, jadi dalam kasus ibu ya, ini kan seorang ibu ya. Seorang ibu itu doanya pasti didengar oleh Allah. Ya kan, seorang ibu itu doanya luar biasa ya. Jadi begini Ibu, dalam kasus seperti tadi, sebenarnya Islam punya cara untuk mengatasi gangguan karakter-karakter yang nggak baik seperti tadi, ya, yaitu dengan cara mungkin kita didik untuk sholat. Tapi saya pikir kalau sudah seperti ini mungkin agak susah diarahkan ke sholat ya, karena pasti akan melawan, bantah dan segala macam. Nah, bisa juga digunakan surat An-Nas ya. Jadi selama ini kan kita yakini surat An-Nas ini buat ngusir jin. Padahal sebenarnya surat An-Nas bukan untuk ngusir jin. Surat An-Nas itu dipakai untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalkan anak kita temperamen, ngamukan gitu ya, atau suami kita ngamukan, atau istri kita ngamukan, nah gunakan surat An-Nas. Coba dibuka deh di surat An-Nas. Itu surat An-Nas itu artinya bukan buat ngusir jin. Surat An-Nas itu artinya adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang ada di dalam diri jin dan ada di dalam diri manusia. Nah, setan kalau sudah ada di dalam diri manusia, wah, manusia itu bisa jahat. Manusia itu bisa bentak-bentak, dia udah nggak mandang lagi nih orang tua. Karena itu surat An-Nas ampuh digunakannya. Nah, tapi kita mesti lihat bagaimana cara menggunakan surat An-Nas ini, kan begitu Bu ya. Nah, perhatikan surat An-Nas ini dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya pada saat kita membaca surat An-Nas, jangan ada kebencian di dalam hati kita. Ingat, surat An-Nas bukan dibuka dengan menyebut namamu yang maha menghancurkan. Wah, begini tidak. Dengan menyebut namamu yang maha membinasakan. Wah, mesti begini tidak. Surat An-Nas dibuka dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi artinya apa? Dahulukan kasih sayang. Jadi pada saat kita minta perlindungan kepada Allah, jangan ada kebencian, tetap datar, tetap kasih sayang. Nah, itu salah satu ikhtiar kita sebagai orang tua terhadap anak tadi. Kalau kita sudah berusaha maksimal, termasuk kita sudah berdoa kepada Allah pada saat kita baca surat An-Nas ya, terus kemudian pada saat kita sholat, pada saat duduk di antara dua sujud, kita juga bermohon kepada Allah. Setelah kita berusaha maksimal, tetap gak bisa, misalkan kita sudah usaha maksimal tetap gak bisa, jangan disesalin Ibu, jangan dipikirin ya. Kita sudah berusaha maksimal. Ingat, jangankan kita, jangankan Ibu, Nabi Nuh itu beliau bergelar Nabi, gak bisa nyadarkan putranya ya, padahal beliau adalah seorang Nabi. Artinya apa? Beliau berusaha kejar anaknya sampai naik ke gunung, dikejar lagi naik, berusaha kejar sampai akhirnya tidak bisa. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia cuma bisa ikhtiar menyadarkan anak kita, menyadarkan suami kita, menyadarkan istri kita, menyadarkan saudara-saudara kita, menyadarkan umat. Rasulullah berusaha menyadarkan umat waktu itu, tapi kan tidak semua umatnya nurut omongan Rasulullah. Sebagian malah berbalik mau bunuh Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah berusaha untuk menyadarkan umatnya, kan begitu. Artinya apa? Kita sebagai manusia harus berikhtiar, maksimal, berusaha. Tapi selebihnya serahkan urusannya pada Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, ingat, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan, dan kamu sekali-kali tidak akan aku minta pertanggungjawaban. Itu kata-kata Allah di dalam kitab suci. Artinya apa? Ibu sebagai orang tua, ibu wajib berusaha maksimal menyadarkan putrinya. Tapi kalau sudah berusaha maksimal, putrinya tetap tidak bisa, jangan disesalin. Ingat, jangankan ibu, Nabi Nuh saja tidak bisa kalau Allah tidak menghendaki. Saya pikir demikian. Baik ya, dan mudah-mudahan ini cukup untuk Ibu Sri ya, dan Ibu Sri bisa langsung menelpon dan menghubungi terapi kolbu kembali
di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur di 0218582029 atau di 0218500413 atau di 0217058031. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah komersial berikut ini. Asia Max B, koneksi internet dengan speed yang sama di semua paketnya. Besar kuotanya, maksimal internetannya. Cuma Rp99.000. Internet Max, biaya minim. Mana kita akan mempelajari berbagai macam karir yang unik di Amerika dan juga mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari warga Indonesia yang telah sukses berkarir di Amerika. Kayak sport sama get money. You think you'd like to do this for a career? Walk the streets every day? Saya sudah sampai di Baltimore, Amerika. Dari Semarang sampai Amerika. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suara-suara ini bisa menjadi doa. Penuhi informasi Anda selama 4,5 jam di Ada Apa Berita. Selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita di awal minggu ini. Di masyarakat yang masih memiliki keluhan-keluhan ini bisa langsung ke Kan uangnya bingung mau diinvestasikan kemana? Ikuti terus saja Solusi Pasar.